Shalom, kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7 dan mengajak kita untuk terus belajar dari firman Tuhan. Kalau kemarin kita telah belajar dari pasal 31 kitab Yehezkiel bahwa Tuhanlah yang membuat Mesir yang disimbolkan seperti Asyur, pohon aras di Libanon, yang besar dan semaraknya itu luar biasa, ya. Namun Tuhan mencampakkan Mesir dan juga Tuhan mencampakkan Asyur karena kesombongan mereka. Karena itu hari ini kita akan membahas pasal yang ke-32, ratapan mengenai Fir'aun. Pasal ini adalah kelanjutan dari pasal 30 mengenai ratapan untuk Mesir. Semua bangsa dan raja di bumi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan, termasuk berlaku keangkuhan, kesombongan, dan kejahatan mereka di dalam ketidakadilan dan penyembahan berhala. Bahwa kekuatan dunia itu tidak bisa merusak rencana Allah yang sudah diatur sedemikian rupa untuk karya penyelamatan umat manusia. Ternyata bangsa-bangsa ini berusaha untuk menggagalkan semua rencana keselamatan yang diatur, yang dibuat oleh Allah. Namun semua berakhir pada kebinasaan. Nah, sebelum kita membaca dan melanjutkan pembahasan dari pasal 32 kitab Yehezkiel ini, mari saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji, mau sembah Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, mengucap segala kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah habis-habisnya. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Menyaksikan dan mengalami perbuatan tangan-Mu yang ajaib, kami mengucap syukur betapa Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang terus menyertai hidup kami dan ikut campur dalam seluruh keberadaan kami. Engkau menopang, Engkau melindungi, Engkau menjaga kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, rancangan-Mu itu tetap dan kekal bagi kami umat pilihan-Mu, yaitu rancangan damai, sejahtera, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami pelajari bersama-sama. Kiranya hikmat Allah turun bagi kami, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak-Mu, serta dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kembali saya ajak kita semua buka Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-32. Yehezkiel pasal yang ke-32. Di buku Alkitab saya halaman 928.
dan 929. Kita akan membaca bagian ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16 lebih dahulu. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16 dengan judul nyanyian ratapan mengenai Fir'aun. Pada tahun ke-12, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Fir'aun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi ku beri minum darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa. Kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal, aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat khalayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. Kecongkakan Mesir akan dipatahkan dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatangnya akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka airnya akan kujernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu salam Tuhan, ini nubuat ini disampaikan kurang lebih sekitar bulan Maret 585 sebelum Masehi. 2 bulan setelah orang-orang pembuangan itu menerima kabar tentang jatuhnya Yerusalem yang telah terjadi sekitar 18 bulan sebelumnya. Cukup lama ya, berita kehancuran Yerusalem sampai ke Babel, sampai ke teman-teman yang telah mengalami pembuangan lebih dahulu. Sedangkan di Yehuda, gubernur yang diangkat oleh Babel yaitu Gedalia telah dibunuh dan orang Yahudi yang tersisa melarikan diri ke Mesir. Lalu Nabi Yeremia mereka bawa juga ke Mesir beserta dengan sekumpulan orang-orang sisa, kelompok kecil dan beberapa orang prajurit atau perwira-perwira kerajaan Yehuda. Namun kemudian mereka mengalami nasib yang naas juga, sebab mereka menjadi korban dari pembunuhan atau penaklukan dari Babel terhadap Mesir. Waktu Yeremia bernubuat mengenai kehancuran di Mesir, Yehezkiel menyampaikan pesan yang sama di Babel. Hebat ya, di tanah Yehuda ada Yeremia membicarakan mengenai kehancuran Mesir, runtuhnya Mesir. Tetapi di Babel ada Nabi Yehezkiel juga berbicara yang sama.
Sumbernya satu, yaitu dari Tuhan, disampaikan oleh 2 nabi, dan beritanya sama. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, Allah meminta Yeskiel untuk mengucapkan satu ratapan mengenai Fir'aun Hofra. Fir'aun Hofra yang hidup atau yang memerintah pada tahun 589 sampai 569 sebelum Masehi. Panggilan yang sama juga tentu berlaku bagi orang percaya, bagi para hamba Tuhan yang serius meratapi mengenai kehancuran orang-orang berdosa di abad sekarang ini, di zaman akhir di mana kita hidup. Suara kenabian harus diserukan, harus terus disampaikan untuk juga kita menangisi mengenai kebinasaan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kebinasaan orang-orang yang menolak Tuhan. Supaya apa? Kita minta kemurahan Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk mendengar kabar baik. Dan mereka merespon kebenaran firman Tuhan. Mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya mereka dipulihkan dan diselamatkan. Nabi Yeremia yang saat itu tinggal di Mesir. Dan Nabi Yeskiel juga yang tinggal di Babel menyuarakan berita yang sama. Kenapa berita ini disampaikan lebih dahulu sebelum datangnya kehancuran? Supaya ada rentang waktu kesempatan mereka untuk bertobat. Untuk kembali dari jalan-jalan mereka yang jahat. Untuk menyadari kerusakan mereka. Dan mereka percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Mereka berlaku adil, berlaku benar di dalam pekerjaan atau pemerintahan mereka. Mereka tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh. Kita lihat kalau di pasal sebelumnya bahwa Fir'aun itu dianggap seperti pohon aras di Libanon. Yang oleh karena keangkuhannya merasa hebat, merasa tinggi, kuat, kokoh. Banyak bangsa bernaung di bawah, kemudian Tuhan tebang. Kali ini nubuat itu berbicara mengenai bahwa Tuhan akan memporak-porandakan Mesir. Menyerahkan tubuh mereka ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Semua daerah Mesir akan diliputi oleh jasad tubuh mereka. Dan tanah mereka dipenuhi dengan darah. Kondisinya seperti itu sangat-sangat luar biasa. Ini ancaman dan kebinasaan yang datang yang begitu hebat. Nah, Fir'aun menganggap dirinya sangat hebat. Ia semakin hari dirinya dianggap seperti singa atau menganggap dirinya seperti binatang buas ini. Singa di antara bangsa-bangsa. Sekali dia mengaum, bangsa-bangsa langsung tunduk kepadanya. Ini bicara mengenai sikap yang keras. Suka bikin gaduh seperti buaya, gambarnya tadi digambar seperti buaya yang bikin keruh tempat tinggalnya sendiri. Bikin gaduh, lalu suka menggertak-gertak dan mengancam bangsa-bangsa seperti singa yang mengaum-aum. Ia juga seperti buaya tadi, suka mengeruhkan tempat tinggalnya. Nah ini gambaran yang sangat tidak bagus, artinya begini. Oleh karena dosa, oleh karena kesalahan Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai dewa, lalu tidak berlaku adil kepada bangsa yang diperintahnya. Dengan segala kecerdikan, dusta yang disebarkan, janji yang dipropagandakan untuk melindungi bangsa tertentu tetapi kemudian tidak dilakukan. Akhirnya ini dianggap sebuah kejahatan. Dia berjanji tapi tidak menggenapi. Dia berjanji tetapi dia berbohong. Dia jual jasa tapi tidak melakukan bagiannya. Ini yang dilakukan oleh Mesir, Bapak Islam Tuhan, oleh Fir'aun. Karena itu perilaku-perilaku ini dianggap seperti buaya yang kemudian bikin keruh tempat tinggalnya sendiri. Merusak situasi atau keadaan dari Mesir. Mendatangkan masalah bagi bangsanya, bagi umatnya, penduduk Mesir. Ini seperti yang dilakukan oleh, kalau dibandingkan dengan Israel sebelah utara itu seperti Ahab. Seperti Ahab perilakunya. Merusak negerinya sendiri. Membawa masuk semua bentuk penyembahan berhala ke negeri Israel utara. Sehingga umat Allah menjadi rusak moralnya. Semua terlibat dalam penyembahan berhala. Orang yang suka bikin onar.
perhatikan ya, orang yang suka bikin masalah itu siap-siap kena getahnya. Nah ini peringatan dari Tuhan kepada Mesir. Mesir ini suka bikin ulah, suka rese, jual gombal-gombal, jual janji palsu, nah kayak gitu tuh. Merusak suasana di dalam sendiri. Akhirnya kena getah. Tuhan akan menjerat dia. Tuhan akan memasang jarinya, melemparkan dia kemudian ke padang dan menjadi santapan binatang-binatang digambarkan tadi. Mesir akan keruh dan darahnya itu juga akan memenuhi gunung-gunung. Alur sungai isinya darah. Bahkan binatang-binatang itu menjadi kenyang oleh karena tubuh yang berserakan oleh bangsa-bangsa Mesir. Nah, Bapak Saudara Tuhan, yang menarik adalah bintang, matahari, bulan di langit akan berkabut. Kenapa? Ini adalah serangan terhadap dewa-dewa Mesir. Matahari, bulan, dan bintang itu dewa-dewa keagungan Mesir. Dan Firaun adalah tetesan dari dewa matahari. Ya, dipercaya seperti itu. Lalu dengan hancurnya Mesir, maka Tuhan bikin gelap wilayah Mesir dan sekitarnya. Bahwa semua berkabung dan dewa ditaklukkan, ditundukkan oleh kuasa Tuhan. Firaun yang sudah seperti obor yang menyala dan dipadamkan oleh Tuhan. Hal itu membuat semua bangsa-bangsa di sekitar, bangsa-bangsa di sekelilingnya tampak kelam, tampak takut, tampak terkejut, dan kemudian mereka cemas karena melihat kerajaan yang sedemikian kuno, sedemikian hebat, sedemikian luar biasa. Ya gak mungkinlah lenyap dari muka bumi, kira-kira begitu. Gak mungkinlah dia hancur. Gak mungkinlah kemudian dia hilang kejayaannya. Tetapi kemudian direndahkan oleh Tuhan. Diruntuhkan seperti itu. Sedemikian dalam hancurnya. Hati banyak bangsa kemudian merasa gelisah melihat firman Allah Israel yang disampaikan oleh para nabi melalui nubuat-nubuat tersebut betul-betul terjadi. Kehancuran Mesir itu betul-betul terjadi dan di depan mata mereka menyaksikan hal tersebut. Bahwa dewa-dewa Mesir itu tidak mampu menolong Mesir. Semua potensi alam, sumber daya alam, kehebatan Mesir, kuda Mesir yang begitu gagah perkasa tidak bisa menolong mereka. Militer mereka hancur berantakan. Di Karkemis, ya, ada perang dahsyat. Kemudian mundur suatu waktu, Firaun mundur kembali ke daerahnya. Datang tetap pasukan dari Babel untuk menghancurkan rata wilayah Mesir dan sekitarnya. Dikatakan tadi bahwa sebabnya adalah pedang Allah, pedang Tuhan turun. Pedang Tuhan adalah Babel. Tuhan memakai Babel, dijadikan sebagai pedang Allah untuk menghancurkan Mesir. Semua bangsa akan meratapi, sebab seluruh penduduk Mesir dibinasakan oleh Tuhan. Kejayaannya sirna, semua kekuatannya, kekayaannya dirampas. Semua terjadi begitu saja, ya. Tapi menarik bahwa semua hal itu terjadi supaya bangsa-bangsa tahu, agar Mesir tahu siapa Allah Israel. Hal ini sebenarnya sudah nyata sekali ya sejak orang Israel keluar dari Mesir. Persiapan mau keluar, Musa mempertontonkan kuasa Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tiada banding Allah Israel itu. Tetapi Mesir tetap menolak untuk tunduk kepada Allah. Karena ego mereka mendewakan manusia. Bahaya, ya. Oke, itu apa yang dilakukan oleh Mesir. Jadi hati-hati kita dengan kehidupan jika memiliki perilaku seperti Firaun. Menganggap diri sebagai dewa, lalu berlaku tidak adil kepada orang, berjanji tidak menepati, jual gombal semua apa yang dijanjikan itu. Ini modelnya Firaun ya, tidak memenuhi janji antara kesepakatan satu negara dengan negara yang lain. Mari kita lanjutkan di ayat ke-17 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-12
dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat mengenai khalayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan terlentang orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang. Nah, Mesir ini dilukiskan sebagai turut bersama-sama dalam kuburan bangsa-bangsa lain yang telah dihukum karena kekejaman dan ketidakadilan mereka. Bangsa-bangsa yang sudah mendahului, terlebih dahulu hancur. Seperti Asyur kan jatuh lebih dulu. Lalu kemudian terus mengarah kemari ke wilayah barat dan kemudian ke selatan. Semua pada tumbang oleh karena perluasan dari kekaisaran Babelonia itu. Juga para pemimpin yang perkasa-perkasa dikatakan, pemimpin-pemimpin lainnya yang telah mati akan juga berbicara menyambut Mesir di tempat itu. Yaitu seperti orang-orang pahlawan-pahlawan dari Asyur sebelah utara. Dikatakan ya, Asyur di ayat 22 tuh, ayat 22, 23 dan seterusnya. Ada di ayat 24, ada Elam, Asyur, lalu kemudian Elam di ayat 24. Semua bangsa-bangsa tak bersunat. Kalau Asyur itu wilayah utara dari Elam, sedangkan Elam itu sekarang ini disebut Persia. Ya, Persia berarti daerah Iran ya, wilayah Iran sekarang. Kemudian di ayat ke-26 ada Mesek dan Tubal. Mesek itu Turki, sekarang ini wilayah Turki. Lalu kemudian Tubal itu wilayah, termasuk wilayah Rusia. Itu di utara sedikit berbatasan dengan Georgia. Nah, kemudian itu wilayah-wilayah orang yang tak bersunat, bukan keturunan dari Abraham dalam hal ini. Kemudian ada Edom, satu-satunya kelompok yang bersunat ini, yang kemudian masuk wilayah atau dikumpulkan dengan orang-orang tak bersunat. Edom, kita tahu ini kan keturunan dari Esau ya, keturunan Esau. Jadi dia tentu saja bersunat juga. Bahwa dengan rasa malu semua bangsa-bangsa ini terkubur, terbunuh oleh pedang, dan menanggung dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jadi Mesir dikatakan akan mengikuti jejak kelompok-kelompok orang ini yang sudah lebih dahulu ditaklukkan, dihancurkan, di bumi hanguskan oleh Babel. Di ayat 29 ada Edom. Kemudian ayat 30 dikatakan di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka dan semua orang Sidon yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Ayat 31, Fir'aun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Fir'aun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Fir'aun dengan seluruh rakyat, dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan Allah. Kata pembeda di sini ada kata bersunat dan tidak bersunat. Hal itu disebabkan karena kondisi dari sang nabi yang ada di tengah-tengah bangsa
kafir, bangsa yang tak bersunat. Jadi dia membedakan, termasuk di sini ada Edom yang sudah bersunat tetapi hidupnya enggak seperti umat perjanjian. Fir'aun akan melihat mereka semua dan ia akan merasa terhibur dengan nasib semua bangsa-bangsa tersebut. Begitu muncul di dunia orang mati, pada kaget. Mereka melakukan penyambutan kepada Fir'aun. Fir'aun melihat semua dan merasa terhibur. Ini berada di dunia orang mati semua. Luar biasa nubuatnya sampai ke sana. Melihat bahwa di dunia orang mati, kemudian Fir'aun disambut oleh semua bangsa-bangsa yang telah jatuh, yang dulu juga dalam penaklukan dari Mesir. Bapak Tuhan, Fir'aun merasa terhibur karena semua ada di dunia orang mati. Ternyata kita ngumpul di sini juga. Waktu hidup kita ngumpul sama-sama. Sekarang waktu mati kita juga berada di tempat yang sama. Kira-kira seperti penggambarannya. Mereka semua menyongsong welcome ya kepada Fir'aun yang sudah datang. Dia bahkan di dunia hidup dia sebagai tuan. Di dunia orang mati juga dia ada penyambutan dari bangsa-bangsa tersebut terhadap kedatangannya ke dunia orang mati. Dia masih dianggap sebagai tuan juga di dunia orang mati. Fir'aun itu dewa di atas kehidupan dan juga di dalam kematian. Dia menganggap diri seperti itu. Dan demikian juga dinubuatkan oleh Yeskiel mengenai keegoan dari Fir'aun tersebut. Dari dunia orang mati mereka bersama-sama mengakui kesia-siaan, ya, kesia-siaan untuk berseteru dengan Allah Israel. Mereka sadar betul, setelah binasa baru mereka menyadari, ternyata memang Allah Israel itu Allah tiada lawannya. Percuma berperang, percuma bersengketa, percuma melawan Allah Israel. Allah memakai pedang Babel untuk menghancurkan mereka semua. Babel dijadikan alat oleh Tuhan untuk menghancurkan semua bangsa-bangsa tersebut. Ini tentu saja berbicara karya Tuhan. Membatasi semua kemajuan atau kejayaan dari setiap bangsa. Setiap periode-periode Tuhan atur sedemikian rupa. Silih ganti bangsa datang. Besar kemudian tumbang lagi, berganti bangsa yang lain. Tetapi ada pesan Tuhan di sana bahwa kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Karenanya itu sebagai orang percaya, kita jangan bersandar kepada kejayaan, kemasyuran, keagungan dunia. Mesir adalah gambaran dunia. Semua hal yang ada di dunia ini simbol dari Mesir, simbol dari Babel juga. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan masuk dalam kerajaan-kerajaannya Allah. Kita harus tinggal hidup di dalam hukum kerajaan Allah. Supaya kita tetap teguh di dalamnya. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan dunia ini akan binasa. Semua hal yang ditawarkan oleh Mesir, oleh dunia akan binasa. Semua keagungan semarak yang dimiliki oleh dunia yang penuh dosa juga akan hangus binasa. Yang tinggal tetap adalah kerajaan Allah. Gak ada lawan. Itu kerajaan yang Tuhan bangun, dirikan oleh tangannya sendiri. Dan umat pilihan Allah tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Kerajaan damai sejahtera. Dunia boleh goyang. Dunia boleh berantakan. Dunia boleh hancur. Tapi orang hidup dalam Tuhan selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, pesan yang kita terima dari nubuat tentang negeri-negeri yang dihancurkan ini menunjukkan kepada kita paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, tentang dunia sekarang ini dan kerajaan maut yang ada di dalamnya. Bahwa semua orang akan menuju kepada kematian. Itu pesan yang penting. Semua manusia akan menuju kepada kematian. Karena itu tidak boleh kita sombong. Tidak boleh kita merengkuh dunia ini. Mengejar apapun di dunia ini lebih daripada mengejar kerajaan Allah, menuntut kerajaan Allah, menghendaki kerajaan Allah harus menjadi prioritas dari kehidupan orang percaya. Ada yang mati normal, ada yang mati karena penyakit, ada yang mati karena wabah, karena bencana, ada yang mati karena korban kejahatan, dan saling menghancurkan satu sama lain oleh karena ego perang tadi. Saling menyombongkan, berlomba-lomba dengan senjata-senjata mutakhirnya. Ingat, teman,
saudara, Bapak Ibu salam Tuhan, dunia tempat kita hidup ini bukan Firdaus. Amin. Bukan Firdaus. Dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan Firdaus. Hanya di kaki Tuhanku, di situ hatiku teduh. Cuma di kaki Tuhan kita bisa aman tentram. Dunia ini bukan Firdaus. Juga dunia ini bukan panggung sandiwara. Kita harus hidup serius, hidup dengan Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah. Yang kedua, pesan kedua bagi kita, bahwa tentang dunia yang lain, bukan saja tentang kehancuran bangsa-bangsa secara jelas dari pasal yang kita baca tadi ya, yang menampilkan kehancuran terakhir dan kekal dari orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Orang-orang yang tidak bersunat hati, musuh-musuh Kristus yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Raja, juga akan masuk kepada dunia orang mati, kepada dunia akhir. Ya. Jadi tentang dunia ini, tentang dunia kita hidup di masa kita tinggal sekarang ini yang bersifat sementara. Semua orang-orang hidup dalam dosa akan dihancurkan oleh Tuhan di dalamnya, menuju kepada akhir kebinasaan. Siapapun orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupnya akan menuju kepada dunia orang mati. Dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan, akan dimurnikan oleh Tuhan. Karena itu jangan mencintai dunia serta semua kesenangan dunia di dalamnya. Hal-hal yang rusak dari dunia ini, perilaku moral yang rusak di dunia ini. Jangan mencintai sifat-sifat keduniawian, tapi cintailah dan kejarlah untuk kita memiliki karakter ilahi, karakter umat kerajaan Allah, supaya kita tidak dibawa ke dunia orang mati dan dibinasakan dengan dunia ini. Amin. Tetap setia, tetap teguh, tetap mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami untuk melepaskan semua sifat-sifat keduniawian kami, supaya kami tidak dibawa, dimusnahkan bersama-sama dan masuk kepada dunia orang mati. Kami mengucap syukur bahwa keselamatan telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak digolongkan sebagai orang-orang yang dibinasakan bersama Fir'aun, bersama bangsa-bangsa yang tidak bersunat hati, yang hatinya kotor, hatinya rusak. Tetapi kami dipisahkan oleh Allah, dibersihkan, disucikan, dan kini kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Pimpin kami, sunat hati kami terus-menerus dari hari ke hari, supaya kami menjadi murni, menjadi umat pilihan, menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.